Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membuat laporan keuangan dan juga persamaan dasar akuntansi. Yang pertama yang akan kita buat yaitu persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, kita masukkan nama perusahaan, Joki Komputer. Kemudian persamaan dasar akuntansi, kemudian periode Oktober 2012, kemudian kita blok sampai ke huruf H. Kita gabungkan periode, kita blok sampai huruf H, kemudian gabungkan. Setelah itu kita buat kolom untuk persamaan dasar akuntansi. Yang pertama transaksi, kemudian aset. Aset terdiri dari kas, piutang kas, piutang usaha, persediaan, dan peralatan. Kemudian kita masuk ke kewajiban, terdiri atas hutang usaha, kemudian ekuitas, terdiri dari modal, kemudian keterangan. Setelah itu kita blok, kita beri tabel, kita atur, kita tebalkan. Setelah itu aset kita blok sampai huruf E, kemudian gabungkan. Transaksi juga kita blok, kemudian atur, keterangan juga. Setelah itu kita masuk pada transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2012 ia menginvestasikan uang tunai sejumlah 65 juta ke dalam bisnis tersebut, berarti mempengaruhi akun kas sebesar 65 juta dan akun modal 65 juta. Keterangannya investasi. Setelah itu transaksi kedua, Joki Komputer membeli peralatan komputer secara tunai sebesar 15 juta, berarti mempengaruhi akun peralatan sebesar 15 juta dan mengurangi kas sebesar 15 juta. Setelah itu keterangan membeli peralatan. Kemudian kita jumlah sama dengan sum dalam kurung, kita blok, balas kurung, kemudian kita tarik ke samping, kemudian kita blok lagi, kemudian kita blok kembali, kita beri warna. Masuk ke transaksi ketiga, yaitu
Joki Komputer membeli kertas komputer dan persediaan lainnya dari toko Altulis senilai 12 juta yang diperkirakan akan dapat digunakan selama beberapa bulan. Toko Altulis setuju untuk mengizinkan Joki Komputer membayar tagihannya bulan depan. Berarti mempengaruhi akun persediaan sebesar 12 juta dan menambah utang 12 juta. Keterangan utang, keterangan utang usaha persediaan. Kemudian kita jumlahkan kembali sama dengan sum dalam kurung, kita blok balas kurung, kemudian kita tarik, kita beri warna, selanjutnya transaksi keempat. Joki Komputer menerima uang sebesar 3.400.000 dari pelanggannya atas jasa pemrograman yang diberikan. Berarti mempengaruhi akun kas dan juga akun modal. Menambah kas sebesar 3.400.000 dan juga menambah modal 3.400.000 dengan keterangan pendapatan jasa. Setelah itu kita jumlah sama dengan sum dalam kurung, kita blok balas kurung. Setelah itu kita tarik, kemudian kita beri warna, selanjutnya transaksi kelima. Menerima tagihan sebesar 2.500.000 dari surat kabar atas iklan, namun dengan pembayaran yang ditunda penagihannya hingga tanggal yang akan datang. Transaksi kelima berarti mempengaruhi akun utang usaha dan juga modal, menambah utang dan mengurangi modal 2.500.000. Dengan keterangan beban iklan. Selanjutnya kita jumlah sama dengan sum dalam kurung, blok balas kurung, kemudian kita tarik dan kita beri warna. Selanjutnya transaksi ke-6. Joki Komputer memberikan jasa pemrograman sebesar 12 juta kepada pelanggannya. Perusahaan menerima kas sebesar 4 juta dan sebesar 8 juta ditagih kepada rekening pelanggan. Berarti mempengaruhi akun kas, piutang usaha dan juga modal. Kas 4 juta, piutang usaha 8 juta dan modal 12 juta. Keterangan pendapatan jasa.
kita jumlah sama dengan sum, kita blok, balas kurung, kemudian kita tarik, setelah itu kita beri warna. Selanjutnya transaksi ke-7, pengeluaran yang dibayarkan secara tunai di bulan September adalah sewa toko sebesar 2.800.000, gaji karyawan 3.500.000, listrik 1.700.000. Berarti mempengaruhi akun kas dan juga akun modal. Di sini modal pengurangan 2.800.000, beban sewa pengurangan 3.500.000, beban gaji kemudian pengurangan 1.700.000, beban listrik. Terus kas pengurangan 8 juta. Setelah itu kita jumlah sama dengan sum, kita balas kurung, kita tarik, setelah itu kita beri warna. Kemudian masuk ke dalam transaksi ke-8. Joki komputer membayar tagihan iklannya kepada agen iklan sebesar 2.500.000 secara tunai. Berarti mempengaruhi akun kas, mengurangi akun kas sebesar 2.500.000 dan akun utang 2.500.000. Kemudian kita jumlah sama dengan sum dalam kurung balas kurung, kemudian kita tarik kembali, kita beri warna. Transaksi ke-8 dengan keterangan membayar utang. Selanjutnya tanggal transaksi ke-9, perusahaan menerima kas sejumlah 5 juta dari pelanggan yang sebelumnya telah menerima tagihan atas jasa. Berarti mempengaruhi akun kas dan juga piutang usaha. 5 juta mengurangi piutang. Keterangan pelunasan piutang. Sama dengan sum, kita blok balas kurung.
Kemudian masuk ke transaksi ke 10. Tuan Joka Joki melakukan penarikan kas sebesar 4.900.000 dari bisnis untuk keperluan pribadi. Berarti mengurangi kas sebesar 4.900.000 dan modal 4.900.000 mengurangi modal 900 dengan keterangan price sama dengan sum. Kita blok sama dengan balas kurung. Kemudian kita tarik. Setelah itu kita beri warna. Kemudian kita jumlahkan. Kita jumlahkan akun aset. Semua akun aset sama dengan sum dalam kurung. Kita blok mulai dari aset sampai peralatan balas kurung. Begitupun dengan akun kewajiban dan juga akun ekuitas sama dengan sum balas dalam kurung, kita blok balas kurung. Hasilnya sama, seimbang, total. Kita beri warna. Setelah itu kita blok. Beri tabel. Kemudian total persamaan akuntansi kita pertebal. Yang pertama yaitu kita masukkan nama perusahaan Joki Komputer. Setelah itu laporan laba rugi. Kemudian periode 2012, periode Oktober, 31 Oktober 2012. Kemudian kita blok hingga huruf E, kemudian gabungkan. Begitupun selanjutnya. Setelah itu laba rugi ada dua akun yang masuk ke dalamnya, yaitu ada pendapatan karena dalam transaksi ini hanya ada satu pendapatan, yaitu pendapatan jasa. Berarti hanya pendapatan jasa yang masuk ke dalam pendapatan. Kemudian beban-beban. Di sini ada 4 beban, yaitu beban iklan, beban sewa, beban gaji karyawan, dan beban listrik. Setelah itu ada total beban, kemudian laba bersih. Dalam pendapatan jasa jumlahnya 15.400.000.
Kemudian beban iklan ada 2.500.000, pengurangan 2.500.000. Kemudian ada beban sewa 2.800.000. Beban gaji 3.500.000. Beban listrik 1.700.000. Setelah itu kita jumlah sama dengan sum dalam kurung, kita blok, balas kurung. Setelah itu total laba bersih sama dengan sum dalam kurung, kita blok, balas kurung. Setelah itu kita pertebal, kita beri garis 2 kali. Setelah itu kita beri garis samping. Kita rapikan, pertebal. Selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Yang pertama kita masukkan nama perusahaan, kemudian nama laporan, setelah itu periode 31 Oktober 2012, kemudian kita blok, gabungkan, blok, gabungkan, blok, gabungkan. Kemudian modal awal ditambah ada investasi dan laba bersih. Kemudian total penambahan, kemudian dikurang price, modal akhir, modal awal di sini kosong atau tidak ada. Kemudian investasi 65 juta, laba bersih 4.900.000. Kemudian kita jumlah, sum dalam kurung, kita blok, balas kurung. Kemudian price ada 4.900.000. Kemudian modal akhir kita jumlah sama dengan sum, kita blok sama dengan oke. Hasilnya 65 juta. Modal akhir kita pertebal, beri garis 2 di bawah, kemudian kita blok semua, beri garis di samping, kita rapikan. Pertama kita masukkan nama perusahaan,
Joki komputer, kemudian laporan neraca, setelah itu periode 31 Oktober 2012, kita blok, gabungkan, blok, gabungkan, blok, gabungkan. Kemudian dalam neraca ini ada aset. Aset terdiri dari 4, yaitu kas, piutang usaha, persediaan, dan peralatan. Kemudian total aset, setelah itu ada kewajiban, terdiri dari hutang usaha, kemudian ada ekuitas, terdiri dari modal, kemudian total kewajiban, dan ekuitas. Kita beri jarak. Kas di sini senilai 47 juta. Piutang usaha 3 juta. Persediaan 12 juta. Kemudian peralatan 15 juta. Kemudian kita totalkan sama dengan sum dalam kurung, kita blok, balas kurung. Setelah itu ada utang usaha. Di sini utang usaha ada 12 juta. Modal 65 juta. Kemudian kita jumlah sum dalam kurung, kita blok, balas kurung. Hasilnya sama, total aset dan total kewajiban dan ekuitas. Kemudian kita rapikan. Hasilnya kita garis 2 di bawah. Kita pertebal. Kita blok, kemudian beri tabel. Selanjutnya yaitu laporan arus kas. Yang pertama kita masukkan nama perusahaan, Joki komputer, kemudian nama laporan arus kas, kemudian periode 31 Oktober 2000,
kas dari aktivitas operasi ada penerimaan kas dari pendapatan, penerimaan kas dari piutang usaha, penerimaan kas dari beban-beban, kemudian kas bersih yang diberikan oleh aktivitas operasi. Kita beri jarak. Kemudian ada arus kas dari aktivitas investasi, yang terdiri dari aktivitas investasi itu ada pembelian peralatan. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan, terdiri dari investasi oleh pemilik, dan penarikan oleh pemilik. Kemudian ada kenaikan kas bersih, kenaikan di awal periode, kenaikan di akhir periode, penerimaan kas dari pendapatan dengan jumlah 7.400.000 dari piutang usaha 5 juta, dari penerimaan kas dari beban-beban ada 10.500.000, kemudian kita jumlahkan sama dengan sum, dalam kurung kita blok balas kurung. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi ada pembelian peralatan dengan jumlah minus pengurangan 15 juta. Setelah itu investasi oleh pemilik sebesar 65 juta. Penarikan oleh pemilik 4.900.000. Kemudian kita jumlah sama dengan sum dalam kurung kita blok balas kurung 69.900.000, kenaikan kas bersih sebesar 47 juta. Kemudian kenaikan di awal periode tidak ada, kosong.